Nggih nggih nggih. Assalamualaikum Pak Arjanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anung. Monggo 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 silakan. Iya Pak Arjanto, ini saya mau butuh pencerahan ini ketemu Bapak ini biar lebih paham lagi, lebih menguasai lagi dalam melaksanakan praktek coaching itu Pak. Oh, ya. Coaching terkait dengan kegiatan supervisi, Bapak nggih? Karena kan ini Iya Pak, menjelang akhir tahun, Pak ya. Oh, nggih. Kira-kira hal apa yang bisa saya bantu, Pak Anung? iya Pak, saya itu mau melakukan coaching tapi Nggih. mungkin saya butuh bantuan Pak Arjanto ini untuk mengamati nanti saya melakukan coaching Hmm. apa yang kurang dari diri saya ini Pak untuk Oh, melakukan gitu. coaching. Oh, baik, Pak Anung. Boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan, Pak Anung? Oh iya, silahkan Pak Arjanto. Oke, yang pertama Pak Anung, kira-kira nanti di proses coaching, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan, Pak? Saya itu mau mengembangkan kompetensi yang itu loh Pak, mengajukan pertanyaan berbobot itu loh Pak. Jadi Oh biar ya, lebih oke. terarah gitu loh Pak. Hmm, mengapa Bapak fokus di itu, Pak? Di pertanyaan berbobot, bukan di dua hal yang lain? Iya Pak, karena dua hal yang lain itu saya merasa saya sudah menguasai ya, yang jadi Hmm. pendengar aktif, kemudian mindfulness-nya itu Oh saya iya, merasa iya, sudah iya. menguasai Pak. Cuman pertanyaan Oh saya yang iya, berbobot itu kurang kurang saya kuasai. Kadang-kadang itu oh saya iya. itu jadi malah curhat ke sana kemari, kemari nggak ada Hmm. eh, apa ya nggak ada tujuan yang ditemukan itu loh Pak. Oh begitu, JJ. Jadi Pak Anung fokus mau mendalami bagaimana untuk eh, bertanya dengan pertanyaan berbobot. Untuk yang selanjutnya Pak Anung, bagaimana yang nanti Pak Anung inginkan untuk saya amati? Nanti saya ingin Pak Janto mengamati saya melakukan coaching dengan Pak Aris Kukuh ya. Itu Pak Janto memberikan masukan kepada saya setelah saya melakukan coaching. Pak Janto mengamati pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada Pak Aris gitu Pak. Oh begitu. Kemudian selanjutnya, kira-kira terhadap proses coaching ini Pak Anung kan sudah bisa mengukur kemampuan menilai diri. Kira-kira eh, sejauh mana Pak Anung menilai Pak Anung tentang kesiapan Pak Anung untuk melakukan proses coaching, Pak Anung? Ya, saya sebenarnya sudah banyak melihat praktek coaching yang dilakukan para coach-coach ternama di IG, di YouTube itu menjadi bekal saya untuk melakukan coaching terhadap rekan sejawat. Nah, itu yang saya sudah pelajari Pak, dan saya sudah mempraktekkan kepada teman-teman. Namun kadang itu pertanyaan saya itu belum berbobot gitu loh Pak, belum sesuai Iya, iya, ke iya. arah tujuan solusi-solusi yang ingin Hmm. dicapai gitu loh Pak. Begitu Pak Anung. Jadi pada intinya Pak Anung dengan pertanyaan berbobot nanti eh, bisa fokus terhadap masalah coaching untuk terselesaikan, Pak. Begitu Gitu ya ya. Pak Anung? Ya betul Pak Oke. Arjanto, betul. Kemudian selanjutnya Pak Anung, kira-kira tujuan akhir goalnya kalau Pak Anung melakukan proses coaching, Pak Anung merasa berhasil itu indikatornya apa, Pak? Saya merasa berhasil itu jika coach saya itu sudah puas mendapatkan jawaban yang diinginkan, kemudian dia mengerti atau menemukan langkah-langkah yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang dihadapi gitu Pak. Oh begitu, oke. Hmm. Baik Pak Anung, beberapa hal sudah saya dapatkan dan insya Allah saya siap nanti untuk menjadi supervisor ketika Pak Anung melakukan kegiatan coaching. Untuk waktu kegiatan coaching kira-kira kapan Bapak? Supaya saya bisa menyesuaikan dengan waktu. Saya manusia saja intinya Bapak. Iya Pak, ini
ini ya sekarang ini Pak, ini Pak Aris itu sudah menghubungi saya dari tadi loh Pak, itu Oh pengen begitu. segera ditemui untuk dilakukan coaching. Maka dari itu saya itu langsung menghubungi Pak Arjanto ini biar saya lebih terarah lagi pertanyaan-pertanyaan Oh saya, begitu. begitu Pak. Oh, Jih, kalau semacam itu monggo Pak Anung, dipersilakan saja Pak Aris untuk rawuh. Nanti saya tak mengamati saja. Oke, monggo. Silakan Pak Oke, Anung. ya terima kasih Pak Arjanto. Ya, selamat pagi, assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Pak Anung. Ini ada masalah apa ini tumben datang ke sini ini Pak Aris, dari kemarin kok menghubungi saya terus itu loh Pak. Oh nggih Pak, ini saya itu eh menghubungi Bapak karena saya mengalami kendala dalam proses pembelajaran Pak. Saya mengajar di sekolah yang di desa Pak. Nah, nah saya kan harapannya ingin menggunakan media komputer, media PPT, media pakai LCD dan lain sebagainya gitu Pak. Tapi kok eh, di tempat saya itu kok sepertinya kok anak-anak masih belum bisa adaptasi. Kemudian yang kedua juga sekolah saya ragu gitu loh Pak. Apa mungkin anak-anak saya itu bisa gitu loh dengan menggunakan media-media yang berteknologi tinggi dan lain sebagainya seperti itu. Oh iya Pak Aris, dengan itu tadi apakah fasilitas di sekolah Bapak sudah memadai? Sampai saat ini kami hanya punya LCD Pak, tapi saya sudah punya laptop saya sendiri. Jadi saya ada laptop, LCD-nya sudah ada. Kalau untuk kabel, roll dan lain-lain itu nanti bisa saya ambilkan dari kabel yang buat senam Pak, nanti bisa. Kemudian apalagi ya, ruangannya juga sudah memenuhi sih Pak. Ada lampunya nanti tinggal dimatikan untuk menyalakan LCD gitu. Sebenarnya sudah kalau dikatakan memenuhi ya memenuhi, tapi tidak terlalu apa namanya tingkatannya bagus banget gitu tidak Pak. Oh iya Pak Aris, menurut Bapak ini Pak Aris kan sudah mengemukakan bahwa ruangan sudah memenuhi, perangkatnya juga sudah memenuhi. Nah, apa ini kekhawatiran Bapak untuk mewujudkan itu sehingga kok Bapak jadi ragu permasalahan itu jadi muncul dalam diri Bapak? Nah di sekolah di tempat saya itu kan anak-anak itu kan dia tempat saya itu terbiasa di desa Pak. Saya ragu anak-anak apakah dapat menerima proses pembelajaran itu dengan menggunakan LCD dan teknologi seperti itu. Apalagi kalau nanti saya menyusun LKPD-nya, itu LKPD-nya yang berdasar dari kayak Google Form dan lain sebagainya itu loh Pak. Seperti masa pandemi kemarin saja, waktu masa pandemi kami tetap menggunakan sistemnya hanya WA Pak. Tugas-tugas WA, kemudian sudah agak reda itu in on seperti itu Pak. Jadi WA kemudian ke sekolahnya diselang-seling gitu ya, seminggu 2 kali, kemudian naik 3 kali, 4 kali dan akhirnya normal kembali itu. Nah, saya masih ragu apakah murid saya dapat menerima ya proses pembelajaran ini karena saya melihat saya tinggal di desa, kemudian anak-anak juga tidak terbiasa laptop. Saya lihat di beberapa satu kelas yang saya ajar aja tidak ada yang bawa yang punya laptop Pak. Itu karena anak-anak tidak punya laptop ya Pak Aris. Selama ini nih, apa nih yang sudah Bapak identifikasi dari permasalahan yang dihadapi anak-anak? Apakah hanya laptop itu saja atau mungkin yang lain juga Pak? Karena kan Bapak juga melakukan pembelajaran yang istilahnya jarak jauh ya. Itu pakai media yang lain itu apa Pak? Kalau sementara ini saya lihat HP itu dipegang orang tua Pak, karena saya ngajar di SD. Tetapi maksud saya untuk ini mau pembelajaran di dalam kelas saya Pak. Saya mau menggunakan teknologi, saya menggunakan augmented reality, kemudian saya juga beberapa mau saya coba
pakai AI juga Pak. Kebetulan saya punya teman yang di Kanada itu juga bisa AI. Jadi saya sedang berpikir kalau seandainya AI yang dipakai teman saya itu dapat saya gunakan untuk di sini. Oh iya Pak Aris, tadi Pak Aris dapat menyebutkan banyak sekali teman-teman yang bisa AI ya. AI-nya itu seperti apa sih yang Bapak ingin terapkan di anak-anak? Ada dua itu ya. Kalau augmented itu saya mungkin pakainya ada sedikit pakai itu Pak. Rencananya saya pakai bantuan itu loh Pak, alat yang pakai mata itu yang ditutup itu Hmm? kamera kamera untuk augmented reality. Kalau yang AI itu masuknya ke aplikasi Pak. Aplikasi di website tertentu. Kemudian dari situ anak-anak dapat belajar tentang bagaimana bangun ruang itu ya dengan kita tinggal memasukkan angkanya langsung jadi bangunannya gitu ya. Tinggal masukkan angka dengan luas gini-gini itu langsung jadi bangunan gitu ya. Itu eh, model apa namanya artificial intelligence. Tapi saya tuh ragu, wong misalkan saya pakainya PPT saja saya tidak pernah gitu loh Pak. Saya kan jadinya khawatir. Kalau menurut Bapak itu gimana ya? Apa saya mulainya dari awal-awal dulu yang sedikit-sedikit dulu, atau saya langsung pakai yang tingkat tinggi itu gimana ya Kak ya? Oh ya Pak Aris, dari dua hal yang Bapak sampaikan itu, kira-kira nih, menurut Bapak, mana sih yang cocok untuk anak-anak? Yang paling cocok sepertinya augmented Pak, augmented reality karena kalau AI menurut saya kalau anak SD itu masih terlalu tinggi. Kalau augmented kan dia lebih seperti melihat sebuah realita tapi realita dalam dunia maya gitu loh. Jadi dia pakai kacamata dia dapat melihat realita dalam dunia maya. Oke Pak, Aris, untuk menerapkan itu, kendalanya yang dihadapi apa itu Pak? Eh Kalau yang tadi kan masalahnya di anak-anak, yang ini masalahnya di sarana prasarananya sih Pak. Ini Hmm? saya kalau mau beli alat untuk ini agak mahal harganya ratusan ribu untuk yang kacamatanya itu. Aduh, gimana ya? Harganya agak mahal itu Pak. Harganya berapa Pak Aris? Ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan Pak. Tapi yang termurah kemarin saya lihat sekitar 350.000. Ya, ya, ya. Itu dari yang disampaikan Pak Aris. Nah, mungkin Pak Aris bisa ingat kembali nih, apa ini yang bisa atau siapa ini yang bisa membantu Pak Aris untuk mewujudkan itu? Kira-kira dengan Oh, cara apa itu, Pak? oh iya iya Pak. Saya ingat ada beberapa teman saya yang punya, tapi jaraknya Hmm? mungkin agak jauh ya. Ya, jadi di Hendrik itu punya, di Purwodadi sama Eka, Mas Eka itu juga punya. Di sini yang satu kabupaten itu Mas Eka yang punya. Kemudian yang satu Jawa Tengah itu Mas Hendrik yang di Purwodadi itu. Kayaknya mungkin itu ya Pak ya, apa saya pinjam aja ya? Eh, Kalau pinjam itu menurut Pak Aris itu apakah yang dipinjami juga tidak menggunakan atau bagaimana Pak Aris? Mungkin kalau misalkan saya minjam tapi waktunya tidak terlalu panjang gitu sepertinya boleh. Kalau Hendrik kan teman yang akrab gitu, tapi kalau dia kadang-kadang ya dipatok harga sih kalau kelamaan Hmm? disuruh bayar juga. Jadi mungkin saya harus komunikasi ya ke dia ya. Misalkan saya pinjam untuk itu waktu saya balik Blora, nanti saya tak mampir ke rumahnya karena saya di Semarang. Semarang nanti mau balik pulang kampung gitu, nanti tak ke mampir ke rumahnya, pinjam, tak bawa lagi seminggu kayaknya bisa itu Pak ya. Jadi saya pinjamnya hari hari Minggu waktu itu terus hari Sabtu pas waktu saya pulang tak bawa lagi gitu kayaknya bisa itu Pak. Oh iya Pak Aris, Pak Aris kan itu alternatif pertama ini Bapak pinjam ya, karena kan juga kalau pinjam itu mesti mengembalikan, mungkin ada resiko-resiko yang lain yang Bapak lihat. Nah, dari resiko itu kira-kira
Ada solusi lain nggak sih Pak selain meminjam itu? Mungkin membuat sendiri, tapi mungkin membuatnya tuh biayanya lebih tertekan sih Pak. Cuma saya juga masih belum pernah buat sih. Cuma saya tahu secara teorinya itu menggabungkan beberapa warna, menggabungkan beberapa apa namanya pakai alat-alat tertentu gitu ya. Loh, tapi saya masih ragu. Kalau itu sih malah saya agak ragu Pak untuk buat. Atau mungkin itu ya Pak ya. eh Pakai eh eh, augmentednya tidak pakai itu, tapi pakainya dari layar saja, layar HP atau layar laptop ya Pak ya. Jadi nanti kayak dia dipasangkan ke kamera gitu, nanti kelihatan bendanya gitu, bisa juga Pak. Jadi istilahnya lensa matanya itu dari kamera laptop atau kamera HP-nya itu Pak. Kalau membuat itu Pak Ares, kira-kira kesulitannya yang dihadapi di mana itu? Eh, sebenarnya kesulitannya ini Pak. Satu waktu, jelas waktu itu ya, waktu untuk membuat. Yang kedua, eh, tingkat keberhasilan membuatnya itu juga saya khawatir rendah karena itu kan nanti ada bagian lapisan LCD tersendiri gitu. Nah itu yang agak susah. Tapi sebenarnya masih bisa sih kalau seandainya saya undang saya ajak teman-teman anak-anak mahasiswa atau SMK mahasiswa di Salatiga sini atau di itu kan banyak teman itu minta tolong tuh bisa cepet ya Pak ya. Kalau saya kan tetap kegiatannya cukup banyak, agak ragu untuk bisa selesai. Nah ini Pak, apa ini strategi Bapak untuk menyelesaikan ini? Ini kan sebentar-sebentar. Dari kedua yang Bapak paparkan tadi, meminjam atau membuat sendiri, ini cenderung Bapak milih yang mana ini? Kalau ingin instan kayaknya minjem sih Pak, karena nanti saya khawatirnya kalau buat sendiri juga kan untuk jangka panjang sih saya lihatnya. Kalau untuk jangka pendek sekarang kalau ingin saya gunakan kayaknya minjam. Tapi kalau saya ingin jangka panjang dapat berlangsung hingga dapat gunakan untuk setahun 2 tahun gitu, itu kayaknya buat. Jadi jangka pendek dulu pinjam, tapi jangka panjang tetap jalan buat gitu Pak. Berarti yang ingin Bapak lakukan itu yang pertama meminjam sembari itu sambil membuat sendiri gitu ya Pak? Betul betul. Idenya kayaknya seperti itu ya Pak ya. Ya itu nanti kira-kira ini Pak, kalau untuk meminjam kemudian sambil membuat sendiri itu butuh waktu berapa lama itu Pak? Untuk pembuatan ini? Kalau meminjam kan tinggal saya berangkat hari Sabtu. Nanti hari Sabtu saya mampir ke rumahnya pinjam. Kemudian waktu balik hari Minggu dari Blora ke sini, dari rumah saya di kampung ke sini itu ya hari Minggu saya mampir lagi, nanti saya ambil hari Minggu lah gitu ya. Terus waktu balik lagi hari Sabtu saya kembalikan ke rumahnya. Seminggu bisa selesai Pak. Jadi hari Senin besok sudah bisa saya pakai Pak. Berarti pinjam itu 1 minggu lah. Untuk pembuatannya itu Pak, 1 minggu itu sudah jadi belum Bapak yang ingin buat itu? Nah ini tergantung pada teknisinya Pak. Kalau teknisinya cukup handal harusnya 1 minggu bisa. Tapi kalau teknisinya mungkin nyambi dan lain sebagainya itu bisa 1 bulan bisa, karena itu kan kayak seperti order beberapa spare partnya itu kan juga harus lewat Shopee, lewat itu kan nunggu juga Pak. Jadi itu yang saya pertimbangkan juga sih Pak. Oh iya Pak, berarti kan Bapak sudah mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi tadi ya. Berarti Bapak juga sudah menemukan solusi-solusinya, yaitu antara yang meminjam kemudian sambil membuat sendiri. Nah kalau di Shopee itu Pak, kira-kira itu targetnya kapan ini Bapak menyelesaikan pembuatan itu? Targetnya kalau di Shopee sih maksimal
Kalau kita hitung aja kalau kirim cepat itu 1 hari bisa. Kalau saya di Semarang ya. Tapi kan dengan pertimbangan lain-lain ya maksimal 15 2 minggu lah Pak. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu nanti anak-anak udah milik sendiri ya Pak berarti ya. Ya milik sekolahan. Kalau milik sendiri Sekolah. nanti ada tambahan biaya tentu ya. Ya Pak Aris, tadi dari dua hal ini Pak Aris sudah memetakan apa yang harus dilakukan ini. Berarti dalam waktu dekat ini apa yang harus dilakukan Bapak ini? Ya dalam waktu dekat jelas saya akan mengkomunikasikan dengan teman saya untuk meminjam perangkat yang AR-nya, kemudian saya juga akan mengkomunikasikan dengan mungkin mahasiswa atau mahasiswa TI atau yang lainnya yang bisa teknik yang bisa membuat alat tersebut, Pak. Kemudian saya juga menyiapkan materinya karena materi augmented reality bisa saya unduh juga bisa, tapi kalau ada baiknya saya buat secara apa namanya atau nanti saya kalau mau cepat pinjam nggak apa-apa, pinjam minta atau di websitenya itu ada banyak, jadi nanti tinggal ambil aja di situ Pak. Terus selanjutnya tentu saya menyiapkan anak-anak agar siap di materi tertentu seperti materi nanti bangun ruang, bangun segitiga, lingkaran, bola dan lain sebagainya itu nanti akan lebih mudah, Pak. Oke Pak Aris, terima kasih ini sudah Pak Aris sudah membuat langkah-langkah yang akan diambil dalam waktu dekat ini. Menurut Bapak ini dari pembicaraan kita ini apa yang Bapak dapatkan? Saya berterima kasih sekali karena dari pembicaraan ini saya mulai dapat menemukan inovasi yang luar biasa dan dengan cara yang efektif dan efisien, seefisien mungkin Pak. Jadi saya akhirnya dapat menemukan bagaimana menggunakan media itu dapat sangat efektif, efisien, dapat digunakan. Ngoten Pak. Oke, terima kasih Pak Aris. Kira-kira ini siapa ini yang bisa membantu Bapak menjaga komitmen yang ingin Bapak lakukan tadi? Saya akan menyampaikan ke kepala sekolah, Pak. Jadi dengan kepala sekolah, istilahnya saya pun akan selalu diingatkan. Nah, dengan menyampaikan ke sekolah kan saya juga akan rikuh kalau tidak dilaksanakan gitu ya. Jadi kalau sudah sowan, sudah laporan ke kepala sekolah, maka saya akan secepat mungkin bisa melaksanakan dan ibu kepala sekolah tentu akan lebih sering mengingatkan saya, ya, tidak apa-apa, gini gitu ya. Nah, tapi itu yang pertama, komitmen dari itu. Yang kedua tentu dari diri saya sendiri. Saya harus mulai dari sekarang agar apa yang saya kerjakan dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran saya di kelas, Pak. Oke Pak Aris, terima kasih ini. Kira-kira ini ada yang masih dibicarakan lagi enggak ini Pak Aris? Untuk sementara sudah Pak, saya lihat saya tadi sudah mendengarkan banyak, saya mendapatkan banyak informasi, jadi mungkin ke depan setelah saya praktik saya akan menyampaikan lagi ke Bapak. Ngoten nggih, Pak. Ya, terima kasih Pak Aris. Mungkin setelah praktek Pak Aris bisa ketemu lagi dengan saya, kita jadwalkan, kita lihat perkembangan-perkembangan yang dilaksanakan oleh Pak Aris. Dan jangan lupa jaga komitmen dan tentunya berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah yang tadi Bapak sudah sampaikan. Demikian Pak Aris, terima kasih sudah berbagi. Terima kasih Bapak, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya menghadap Pak Arjanto. Pak Arjanto tadi sudah melihat apa yang sudah saya sampaikan, praktekkan coaching saya terhadap Pak Aris. Saya butuh petunjuk dari Pak Arjanto apabila ada kekurangan. Saya persilakan Pak Arjanto. Suaranya belum keluar Pak Arjanto. Ya, terima kasih Pak Anung, luar biasa kalau tadi saya mengamati proses berjalannya coaching secara umum. Kalau saya melihat memang itu proses yang sesuai dengan urut-urutan pada proses coaching Bapak. Namun ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi ke Pak Anung ini.
Yang pertama, Pak, bagaimana Pak Anung menilai sendiri performa yang panjenengan lakukan dalam kompetensi tadi, Pak? Ya Pak Janto, saya tadi menilai bahwa saya merasa sih sudah melakukan praktek coaching dengan baik, namun ada beberapa hal yang belum saya pahami dari coaching terkait penggunaan istilah, bahasa, mulai dari model-model artificial intelligence, itu seperti apa itu kadang saya itu agak bingung Pak Arjanto. Oh, Begitu. begitu. Nggih, 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 nggih. Artinya memang itu harus butuh belajar lagi, Pak, dengan istilah-istilah itu, nggih. Nggih, Betul Pak nggih, Arjanto. nggih. Kemudian, Pak Anung, mengapa jenengan merasa apa yang tadi terjadi itu udah hal-hal yang baru? Bagaimana Pak Anung menilai hal yang demikian itu? Saya tadi menilai hal-hal yang saya sampaikan itu sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Ares selaku coach. Kemudian Pak Ares sudah memetakan apa langkah yang akan dikerjakan dan juga pada siapa saja dia akan berkoordinasi untuk menjaga komitmen. Jadi ini hal baru yang saya dapatkan dan Oh iya, iya. mungkin saya akan lebih belajar lagi Pak. Itu Oh Pak Ares. begitu. Oh baiklah Pak Anung, untuk selanjutnya, apakah saya diizinkan menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak, monggo saya dengan senang hati menerima masukan dari Bapak supaya saya bisa menjadi lebih baik lagi Bapak. Baik Pak Anung, tadi saya sudah mengikuti proses coaching yang telah Pak Anung lakukan bersama coach Pak Aris tentang apa masalah yang beliau hadapi. Dari apa yang saya catat di sini Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan itu sangat luar biasa Pak. Bahkan kalau saya boleh mengatakan itu sudah melebihi standar minimal yang sudah kita rujuk. Kira-kira Pak Anung, mendengar apa yang saya sampaikan ini, bagaimana perasaan Pak Anung mendengar hal ini? Saya merasa senang apa yang disampaikan Pak Arjanto. Justru saya akan menjadi cambuk buat saya lagi, lebih bersemangat lagi, lebih banyak belajar lagi untuk melakukan praktek coaching Pak Arjanto. Itu yang saya rasakan. Baik Pak Anung, namun demikian saya juga masih ada melihat hal-hal yang perlu Pak Anung kembangkan. Misalnya tadi saat Pak Anung mendengar istilah-istilah, kalau tadi saya mengamati AI ya, saya mengamati Pak Anung sepertinya begitu mendengar kalimat itu Pak Anung sepertinya agak sedikit kaget. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya, bagaimana Pak Anung merasakan hal ini Pak, tentang hal-hal yang Pak Anung tadi dengar kok sepertinya ada rasa kaget apa heran itu Pak? Iya Pak, saya tuh kaget ya dengan istilah-istilah asing itu mungkin ada beberapa yang belum saya pahami pakai metode-metode apa tadi model tadi loh Pak. Jadi ya berarti kalau seperti itu langkah saya harus belajar lagi nih Pak. Belajar lagi memahami kosakata bahasa-bahasa teknologi karena kita sudah memasuki zaman digital, zaman teknologi sehingga ini harapannya saya nanti kalau ketemu coach dengan siapapun itu dengan bahasa apapun saya menguasai begitu loh Pak. Itu Pak. Begitu Pak J. Terus Pak Anung untuk Pak Anung meningkatkan kemampuan memahami istilah-istilah baru dalam dunia Putus-putus itu, Pak Har. kira-kira, halo? Eh, baik Pak Anung, saya sambung Ya. lagi nih. Pak Anung untuk bisa lebih memahami istilah-istilah yang mungkin dari bahasa asing itu, kira-kira apa yang akan Pak Anung lakukan dalam waktu dekat ini? Oh iya Pak Har, terima kasih nih. Dalam waktu dekat itu apa ya Pak? Saya akan belajar dengan para coach yang ternama melalui IG, mungkin juga melalui YouTube. Kemudian saya akan melalui
melalui media internet yang lain, mungkin dengan komunitas praktisi atau para coach yang ada di wilayah dekat saya, Bapak. Jadi itu Oh, begitu Pak Anung. J. mungkin dengan Pak Widodo yang Oh, menginspirasi begitu. saya. Oh, ada ya Pak ya? Oh, nggih, Iya, bagus, betul, bagus, Pak. luar biasa Pak. Nggih, nggih. Oh, baik Pak Anung. Kita sudah panjang lebar berdiskusi. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang dalam benak Pak Anung untuk meningkatkan performa untuk lebih baik di area ini, Pak? Monggo. Barangkali ada Ya Pak, pihak-pihak yang akan membantu Pak Anung. ya Pak, saya akan meminta refleksi pertama dari coachingnya terkait pertanyaan saya itu apakah sudah sesuai atau harapan yang mereka tuju. Kemudian saya juga melakukan refleksi diri, apa yang sudah saya lakukan, apakah sudah sesuai dengan standar yang ada dalam coaching. Kemudian saya juga bertanya ini kepada rekan sejawat untuk terus menjaga komitmen agar saya selalu mempraktekkan coaching dengan rekan sejawat dimanapun dan siapapun. Serta saya harus banyak belajar di internet lagi, menggali ide-ide baru untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, begitu Pak Ar. Ya, luar biasa saya mendengar ini Pak Anung, dan saya merasa senang sekali bahwa Pak Anung memiliki komitmen yang tinggi untuk memajukan anak, membimbing anak, dan sekaligus tidak lupa untuk memajukan diri sendiri. Pak Anung, kalau boleh saya menunjukkan ini beberapa catatan tentang supervisi, pengamatan tadi sudah saya catat ke semuanya. Kalau nanti Bapak memerlukan silakan. Yang pada intinya untuk pertemuan hari ini kita sudah cukup Bapak ya. Sudah Bapak, terima kasih Pak Ardanto. Nanti kita agendakan bertemu lagi gitu Pak. Ya. Pak Anung, saya selama proses ini saya mengakui banyak kekurangan, banyak hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Pak Anung. Saya minta maaf sekali, dan saya yakin sekecil apapun dari apa yang kita lakukan tadi, mesti ada manfaat baik yang akan bisa bermanfaat khusus bagi Pak Anung, tapi jangan lupa untuk berbagi dengan guru yang lain. Demikian Pak Anung, terima kasih. Terima kasih Pak Ar, sudah membantu saya menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu membuat pertanyaan berbobot untuk meningkatkan coaching saya. Mungkin ini akan dalam waktu dekat saya akan memohon ini sama Pak Har lagi untuk melihat perkembangan yang saya lakukan untuk membuat praktek coaching dengan rekan sejawat. Begitu Pak Har. Ya, siap Pak. Siapapun yang selama saya masih bisa membantu ya akan saya bantu semaksimal mungkin Pak. Demikian Pak, kita kan harus demikian. Begitu Pak Anung. Ya. Terima kasih Pak Ar. Ya, sama-sama Pak Anung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.